Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ukar di kelas MJ 601. Saat ini saya ingin membahas mengenai hasil laporan observasi dari manajemen kelas bisnis communication. Baik, ini merupakan hasil observasi yang saya sudah lakukan. Di antaranya adalah profil singkat perusahaan, struktur organisasi, pola komunikasi, hasil analisa dan kesimpulan, serta yang terakhir adalah lampiran. Baik, ini merupakan perusahaan yang saya teliti, yaitu Hotel Pelataran Puncak. Hotel Pelataran Puncak adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata Indonesia, memiliki beberapa cabang seperti restoran dan resort. Resort ini dikenal dengan villa-villa dan resort pribadinya. Lingkungan taman tropis dan dekat dengan taman safari merupakan daya tarik tersendiri dari perusahaan dari hotel ini. Pelataran Puncak sendiri beralamatkan di Jalan Raya Puncak kilometer 85, Kecamatan Tugu Selatan, Kabupaten Bogor, Puncak, Bogor, Jawa Barat, dengan kode area 16750. Bisa diakses melalui telepon di 021 1722 1740, serta bisa juga melalui website yaitu pelataran.com properti/pelataran puncak, atau reservasi melalui reservation.puncak@pelataran.com. Lalu struktur organisasi. Struktur organisasi yang terdapat di Pelataran Puncak adalah sebagai berikut. Struktur organisasi dimulai dari pemimpin tertinggi perusahaan, yaitu CEO atau pendiri dari Pelataran Puncak Indonesia, di mana dia akan menginstruksikan, lalu di bawahnya ada General Manager Pelataran Puncak Indonesia. Setelah General Manager, maka ada di bawahnya itu Outlet Manager. Outlet Manager itu diantaranya adalah Security Housekeeper, Front Office Manager, Food and Beverage Manager. Lalu di bawah para manajer operasional tersebut adalah supervisor dan staff atau dining worker. Dalam perjalanan komunikasi ini adalah komunikasi secara struktural yang berawal dari CEO Pelataran, lalu turun ke General Manager. Setelah itu lalu disampaikan kepada Outlet Manager dan disampaikan kembali kepada seluruh staff dan supervisor. Nah, komunikasi yang terjadi adalah di mana apabila General Manager mendapatkan informasi atau arahan dari CEO untuk melakukan kegiatan tertentu di Hotel Pelataran Puncak atau melakukan kegiatan yang diminta oleh CEO, maka General Manager secara otomatis akan memberikan arahan kepada seluruh manajer-manajer di bawahnya untuk melakukan arahan tersebut. Lalu setelah itu seluruh manajer-manajer tersebut akan mengarahkan informasinya kepada supervisor dan staff. Nah, kenapa tidak terjadi komunikasi antar manajer di sini? Karena semua komunikasi itu berpusat kepada General Manager, yang mana General Manager adalah sebagai pemimpin tertinggi dari Hotel Pelataran Puncak Bogor. Tugas manajer di sini adalah menyampaikan segala informasi yang didapatnya dari General Manager agar semua arahan tersebut berjalan secara baik dan tidak ada hambatan pada perjalanan operasional tersebut. Lalu setelah itu staff akan melakukan semua kegiatan pekerjaan yang diminta oleh para supervisor. Supervisor adalah orang yang mengawasi kegiatan pekerjaan tersebut. Setelah itu supervisor berkewajiban untuk melihat hasil atau mengecek hasil dari kegiatan tersebut dan melaporkannya kepada para manajer.
Manajer-manajer ini setelah mendapatkan informasi yang cukup dari supervisor dan melihat fakta di lapangan langsung serta kendala yang didapatnya, maka manajer-manajer ini berkewajiban untuk memberikan informasi yang valid kepada general manager untuk ditindaklanjuti selanjutnya, atau apabila terjadi kesalahan atau misalnya ada hambatan, maka general manager berkewajiban untuk memberikan solusi serta jalan untuk pemecahan masalah tersebut. Oke, lanjut. Gambaran pola komunikasi. Gambaran pola komunikasi yang terjadi adalah general manager adalah pemimpin tertinggi di pelataran puncak sebagai pusat utama komunikasi yang mana dapat menyampaikan kepada seluruh manajer operasional dan juga dapat menerima masukan dari manajer operasional. Namun dominasinya memiliki urgensi yang sangat tinggi. Penggunaan bahasa Inggris untuk komunikasi sebesar 40%, dan dalam operasional selebihnya menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 25% dan bahasa Sunda atau bahasa lokal sebanyak 35%. Karena pelataran memiliki pedoman untuk merangkul warga sekitar untuk bekerja di perusahaan. Nah, kenapa terjadi pola komunikasi menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris sebanyak 40%? Karena pelataran puncak dipimpin oleh general manager yang mana dia bukan orang Indonesia. Jadi dalam kesehariannya penggunaan bahasa Inggris di sana sangat masif. Lalu setelah itu penggunaan bahasa Inggris juga digunakan karena beberapa standar operasional prosedur menggunakan bahasa Inggris. Komunikasi yang terjadi di sana adalah komunikasi yang biasanya terjadi pada kesehariannya berupa berbagai. Lalu ada bahasa Sunda yang terbesar kedua sebanyak 35%. Mengapa demikian? Karena kebanyakan orang yang bekerja di pelataran puncak merupakan orang-orang di daerah sekitar yang bekerja dan dikaryakan oleh pelataran puncak untuk bekerja di pelataran puncak. Oleh sebab itu, penggunaan bahasa Sunda dalam kesehariannya pun cukup tinggi karena kebanyakan orang lokal yang bekerja di sana. Adapun bahasa Indonesia hanya 20%. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang bekerja dari luar daerah yang tidak mengerti bahasa Sunda hanya sedikit saja. Pola komunikasi dan menggunakan bahasa Indonesia terbilang sangat minim karena di sana lebih banyak menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Sunda. Apakah berjalan secara lancar? Berjalan secara lancar karena semua komunikasi bisa ditransfer oleh para manajer operasional dengan baik kepada seluruh karyawan, dan karyawan pun sudah mengerti dan paham sekali bagaimana caranya untuk mengartikan sebuah instruksi yang diberikan oleh general manager secara langsung. Lalu selanjutnya adalah hasil analisa dari observasi di atas. Peran CEO sebagai pendiri dan pemilik dari pelataran grup sangat berpengaruh dan membuat standar serta memiliki jargon persembahan untuk penting. Sangat berpengaruh dalam membuat mindset flowing agar sesuai dengan pedoman dari pelataran Indonesia. Namun peran general manager juga sangat berpengaruh untuk mengendalikan perusahaan agar tetap berjalan dan beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan. General manager mendominasi dalam setiap percakapan dan selalu memberikan masukan dan rekomendasi kepada seluruh manajer operasional. Lalu departemen yang saya teliti adalah departemen housekeeping atau tata geraha. Yang mana staf yang bekerja pada departemen housekeeping didominasi oleh Gen Alpha dan Gen Z, di mana komunikasi yang dilakukan melalui pendekatan secara personal dan eksekutif prosecutor ikut mengajarkan langsung kepada seluruh karyawannya. Contoh komunikasi dari eksekutif prosecutor yang menyampaikan kepada supervisor dan housekeeping staff atau daily worker mengenai kemungkinan tamu yang akan menginap dan yang akan check out pada hari itu, serta bertanya tentang kemungkinan yang terjadi kepada seluruh karyawan
tata geraha agar operasional berjalan lancar tanpa adanya hambatan yang terjadi. Setelah selesai bekerja, biasanya eksekutif housekeeper akan mengevaluasi dan membahas mengenai temuan-temuannya kepada seluruh bawahannya dan menanyakan kendala yang ditemui pada hari itu. Biasanya, karyawan akan menyatakan apa yang mereka rasakan dan memberitahu hambatan-hambatan tersebut kepada eksekutif housekeeper. Dalam struktur ini, peran komunikasi vertikal sangat terlihat, yang mana manajer memberikan arahan kepada seluruh karyawan agar melakukan kegiatan seperti yang sudah ditentukan, karena harus sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur dan sistem yang berlaku. Maka dari itu, komunikasi horizontal tidak berjalan karena semua arahan datangnya dari atasan. Perilaku manajer ini sangat berpengaruh kepada jalannya operasional yang menentukan hasil akhir dari capaian kegiatan karyawan. Pengawasan yang baik adalah pengawasan langsung oleh atasan sehingga operasional berjalan lancar dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Lalu poin kelima adalah kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari analisa di atas adalah CEO sebagai pendiri dari pelataran pemilih memiliki peran strategis dan menetapkan visi, standar, dan arahan perusahaan sebagai persembahan untuk negeri. Visi ini menjadi dasar pembentukan budaya kerja dan nilai perusahaan. General Manager memainkan peran sangat sentral dalam mengatur dan memastikan jalannya operasional perusahaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perannya sangat dominan dalam komunikasi organisasi, terutama dalam memberikan arahan dan masukan dan rekomendasi kepada para manajer operasional. Komunikasi vertikal dalam memberikan arahan, masukan, dan rekomendasi kepada para manajer operasional. Komunikasi vertikal sangat mendominasi, di mana alur informasi dan instruksi berasal dari atasan ke bawahan langsung. Hal ini terlihat dari pola interaksi yang terjadi antara manajemen dan staf operasional. Pada departemen housekeeping yang mayoritas diisi oleh Gen Alpha dan Gen Z, pendekatan komunikasi bersifat lebih personal dan langsung. Eksekutif housekeeper tidak hanya memberi arahan, tetapi juga terlibat dalam proses pekerjaan tersebut, memberikan pelatihan langsung, serta melakukan evaluasi secara rutin. Lalu, adapun saran yang bisa saya sampaikan untuk analisa di atas adalah mendorong komunikasi horizontal di antara staf dan supervisor dalam level yang sama, agar tercipta koordinasi, sinergi, dan kolaborasi yang lebih efektif dalam penyelesaian tugas dan pemecahan masalah. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan kepemimpinan berbasis generasi, terutama dalam menghadapi Gen Z dan Gen Alpha, agar para pemimpin dapat menyesuaikan gaya komunikasi dan pendekatan yang lebih relevan serta membangun keterlibatan emosional yang positif. Lalu yang ketiga, membangun sistem feedback dua arah yang formal, seperti forum atau survei internal berkala untuk menjembatani aspirasi dan masukan dari staf operasional dalam pengambilan keputusan strategis. Yang keempat, menyeimbangkan komunikasi vertikal dan horizontal guna menciptakan lingkungan yang kerja yang adaptif, partisipatif, dan inovatif, tanpa mengurangi kepatuhan terhadap sistem dan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Meningkatkan dokumentasi hasil evaluasi harian dan tindak lanjut agar temuan dan solusi operasional dapat dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan dan menjadi referensi bagi pengambilan keputusan di masa mendatang. Baik. Berikutnya adalah lampiran atau gambaran di mana pola komunikasi yang terjadi. Pola komunikasi yang terjadi adalah para manajer operasional melakukan meeting point bersama dengan general manager
setelah General Manager mendapatkan arahan dari CEO ataupun yang lainnya. Setelah itu disampaikan kepada seluruh manajer untuk sebuah kegiatan yang akan terjadi di perusahaan. Contohnya saja misalkan lobby harus memiliki ambience yang baik bagi para pengunjung, baik itu tata kelola kursinya, lampunya, dan lain sebagainya, serta untuk standar yang sudah ditetapkan berupa kamar yang bersih, rapi, dan indah, serta nyaman untuk ditempati. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Setelah selesai mendapatkan informasi yang didapatkan, maka manajer operasional akan memberikan arahan kepada seluruh staf, baik supervisor ataupun staf serta daily worker, untuk melakukan kegiatan sesuai dengan permintaan dari CEO atau general manager atau tamu. Setelah itu, para staf akan melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut dan akan diawasi oleh supervisor agar hasilnya sesuai dengan arahan yang terjadi. Jika pekerjaan sudah selesai, maka eksekutif housekeeper di housekeeping akan melakukan evaluasi pada sore harinya tentang pekerjaan yang telah dilakukan, baik itu pekerjaan yang disebut berasal dari general manager atau CEO, baik maupun dari tamu. Lalu setelah evaluasi berlangsung, apabila terjadi error atau terjadi kegiatan yang tidak sesuai dengan standar operasional, maka manajer operasional atau EHK di sini, executive housekeeper di sini, berkewajiban untuk melakukan training kepada seluruh karyawan, memberikan pengarahan secara langsung, serta memberikan contoh kepada seluruh karyawan agar semua standar yang sudah ditetapkan berjalan sesuai dengan sistem yang sudah berlaku. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Hasil analisa ini adalah hasil observasi saya secara langsung. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.